Shalom semuanya, anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan belajar mengenai pembiasan cahaya dan juga penerapannya pada lensa cembung dan lensa cekung. Silahkan diperhatikan ya. Oke, kalian perhatikan gambar yang ada di slide-nya Miss. Nah, ini pernah kita jumpai ya di dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada sebuah pensil apabila kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat seperti patah atau bengkok. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pembiasan cahaya. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, mari kita kenali terlebih dahulu. Apa itu pembiasan cahaya? Oke. Nah, pembiasan cahaya atau biasa disebut dengan refraksi, ini adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Kalau kita perhatikan di gambar yang pertama tadi, pensil dia melewati dua medium yang berbeda ya anak-anak. Yang pertama dia berada di medium udara. Kemudian yang kedua adalah medium air. Di mana kerapatan air lebih besar daripada udara. Nah, kalau di hukum pemantulan ada hukumnya sendiri ya, Snellius 1. Di hukum pembiasan juga ada, disebut dengan hukum Snellius 2. Menyatakan bahwa jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Sehingga tadi kalau kita perhatikan pensil yang dimasukkan ke dalam air tadi juga bengkoknya ke arah mendekati garis normal. Karena dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Ya toh? Nah, sekarang yang kedua dinyatakan bahwa jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, itu tadi bunyi dari hukum Snellius 2. Nah, bagaimana contoh yang lain pembiasan di dalam kehidupan sehari-hari? Yang tadi kan sudah kita lihat ya, pensil yang terlihat membengkok saat dimasukkan di dalam gelas berair. Yang kedua, dasar kolam renang yang terlihat lebih dangkal ketika dipandang dari atas permukaan air. Yang ketiga adalah fata morgana. Dan yang terakhir adalah peristiwa terjadinya pelangi. Nah, kalau fata morgana kita bisa perhatikan ketika udara sangat panas, anak-anak melihat jalan raya itu seolah-olah jalanan penuh dengan air. Padahal waktu kita dekati, tidak ada airnya sama sekali. Nah, inilah salah satu peristiwa pembiasan dan juga terjadinya pelangi. Nah, alat yang menerapkan prinsip dari pembiasan adalah lensa. Lensa sendiri adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau satu bidang datar dan satu bidang lengkung. Terdiri dari dua jenis, yaitu lensa cekung yang biasa disebut konkav dan lensa cembung yang disebut konveks. Nah, dari masing-masing lensa ini pun masih memiliki 3 macam jenis ya. Contohnya kalau yang di lensa cembung di sebelah sini ya anak-anak. Nah, di sini ada cembung-cembung. Kalau in English ya, kalau di dalam bahasa Inggris bisa kita artikan ini sebagai biconvex ya.
biconvex. Nah, kalau yang ini cembung datar berarti plan convex. Dan yang terakhir cembung cekung berarti convex konkav. Nah, kalau yang cekung-cekung bikonkav gitu ya penamaannya, bikonkav. Kemudian ini plan konkav. Dan yang terakhir konkav konvex begitu. Jadi lensanya ada dua macam, tapi setiap lensa pun memiliki jenis yang bermacam juga, ada 3 macam ya. Nah, khusus dalam pembahasan kita kali ini, kita hanya akan menggunakan yang biconvex dan bikonkav. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan kenali dahulu perbedaan dari lensa cembung dan lensa cekung. Ya, yang pertama, lensa cembung itu bersifat konvergen, artinya mengumpulkan sinar. Sementara lensa cekung ini bersifat divergen, artinya dia menyebarkan cahaya. Kemudian, bagian tengah dari lensa cembung lebih tebal daripada bagian tepinya. Kemudian lensa cekung itu bagian tengahnya lebih tipis atau bagian tepi lebih tebal daripada bagian tengahnya. Dan yang terakhir, jarak fokus untuk lensa cembung nanti bernilai positif. Sementara untuk lensa cekung bernilai negatif. Nah, kegunaan dari masing-masing lensa ini apa? Ya, di sini saya sudah berikan beberapa contoh. Untuk lensa cembung itu penerapannya pada mata kita. Mata kita ini alat optiknya adalah lensa cembung. Itu pula yang dipakai pada loop dan mikroskop. Kemudian kamera, periskop, proyektor, kacamata bagi penderita rabun dekat atau hipermetropi. Kemudian untuk lensa cekung, yang pertama, kacamata untuk membantu penderita rabun jauh atau miopi. Lubang intip pada pintu. Nah, ini biasa kita jumpai di pintu kamar hotel ya kan. Di situ ada lubang kecil di tengahnya. Nah, itu ada lubang intip yang dimana memakai lensa cekung. Kemudian teleskop, di mana lensa cekung ini dia berfungsi memfokuskan bayangan. Memang komponen utama dari teleskop itu menggunakan lensa cembung, tetapi juga perlu adanya lensa cekung agar lebih fokus bayangannya. Kemudian yang keempat dipakai untuk perangkat laser seperti scanner, printer, dan sinar laser. Untuk di bidang medis ya. Kemudian yang kelima juga kamera dan juga lampu flash. Dan yang terakhir adalah teropong. Di sini teropong juga kebanyakan menggunakan lensa cembung, akan tetapi di sini lensa cekungnya dipakai sebagai lensa objektif. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke sifat-sifat istimewa dari ketiga lensa ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan bedanya dengan cermin apa? Kalau cermin kan pemantulan ya. Kalau di lensa kan ini pembiasan. Jadi sinarnya diteruskan. Dia bisa menembus lensa tersebut. Akan tetapi karena dibiaskan, sinarnya berbelok anak-anak ya. Seperti ini. Yang di lensa cembung. Ini sama ya bunyinya. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Nah, kalau yang lensa cekung, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, kemudian
kemudian dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kalau untuk lensa cekung, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir sama ya, sinar datang melalui titik pusat optik diteruskan kembali. Terus sinar datang juga sama ya, melalui titik pusat optik dan dibiaskan. Oke, nah untuk rumusnya masih sama anak-anak. Seperti untuk kita mengerjakan cermin. Nah, 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F, di mana F itu setengahnya jari-jari. Nah, perbesaran juga masih sama, SI/SO atau HI/HO. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Kekuatan lensa itu memiliki satuan dioptri, di mana bisa dicari dari 1/F. Nah, tetapi ini untuk dalam meter. Kalau dalam senti, itu berubah menjadi 100 per fokus. Nah, di sini yang perlu anak-anak garis bawahi adalah untuk fokus dari lensa cembung bernilai positif. Sementara lensa cekungnya yang bernilai negatif. Kalau di cermin kebalikannya ya. Nah, jadi ini kita harus ingat bahwa cermin dan lensa sifatnya berkebalikan. Akan tetapi rumusnya masih sama. Nah, kita akan langsung saja masuk ke dalam latihan soal. Yang pertama ini merupakan soal dari lensa cembung ya. Sebuah benda dengan tinggi 6 cm berarti yang pertama kali kita ketahui adalah tinggi benda HO 6 cm. Kemudian diletakkan 20 cm di depan lensa cembung berarti SO 20 cm. Yang berjarak fokusnya 12 cm. Yang ditanyakan ya kan, jarak bayangan SI, tinggi bayangan HI, perbesaran bayangan M, sifat bayangan. Oke, kita akan jawab yang pertama. Jarak bayangan. Kita pakai rumusnya 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Kita masukkan ya angkanya. 1/12 sama dengan 1/20 plus 1/SI. Kita geser 1/20-nya, 1/12 min 1/20 sama dengan 1/SI. Nah, kalau kita mau cari yang sama, penyebutnya kita pakai 60. Berarti yang atas ini 5 min 3. Nah, 2/60. Nah, kebetulan SI sama dengan 60 bagi 2. 30 cm. Baru ketemu SI. Sekarang yang B, tinggi bayangan. Boleh dicari M dulu, enggak apa-apa. M dulu aja ya. Nah, ini B, ini C. M itu SI/SO di mutlak. Ya kan? SI-nya 30, SO 20. Nah, berarti 3/2 atau 1,5 kali. Kemudian HI bisa dicari dari M kali HO. Ya. Nah, di sini perbesarannya 1,5 atau 3/2 kita kalikan dengan HO 6. Ya, kita bisa coret di sini. 3, oke. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 cm. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan sifat bayangan? Kita lihat SI.
SI dia positif, berarti sifatnya nyata, terbalik. Kemudian kita lihat SI 30, SO-nya 20 lebih besar ya. M juga lebih dari 1 berarti diperbesar. Oke, begini caranya. Anak-anak, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, kita akan lihat di nomor yang kedua. Nah, sekarang kita pindah ke nomor kedua. Ini masih di cermin jembung lagi. Kita langsung saja cari yang diketahui. Sebuah benda setinggi 1 cm berarti HO. Kemudian diletakkan di depan lensa cembung pada jarak 3 cm SO. 3 cm. Jika fokus lensa adalah 2 cm, tentukan sifat. Miss enak loh, tinggal sifat aja. Ya, tapi kita tetap harus menemukan SI. Nah, karena sifat bayangan itu berhubungan dengan SI. Nah, untuk tahu sifat bayangan kita harus tahu cari dulu SI dari seper F sama dengan seper SO plus seper SI. Gimana? Seper F-nya 1/2 sama dengan 1/3 plus seper SI. 2 kurangi 1/3 sama dengan seper SI. Ya, kita samakan penyebutnya 6. 3 min 2. 1/6 sama dengan seper SI. Jadi SI 6 cm. Tinggal dibalik begitu ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan sifatnya. Kita lihat tandanya positif, berarti nyata. Pasangannya terbalik. Kita lihat SI dengan SO. Oh, lebih besar SI, berarti diperbesar. Oke, coba dipahamin sebentar. Kita lanjut ke lensa cekung. Nah, yang ketiga, kita akan menyelesaikan soal lensa cekung ya. Jadi ke soal nomor 3, di sini ingat bahwa lensa cekung itu fokusnya negatif ya. Nah, diketahui tingginya 3 cm. SO-nya 10 cm. Fokusnya -6. Tentukan ya jarak bayangan tinggi. Kita mulai dari perbesaran dulu aja ya. Nah, ini. Oke. Ini jadi kita tuker. Sorry, yang bisa aja dituker. Nah, kita masuk dulu. Seper F, seper SO plus seper SI. F-nya seper -6 sama dengan seper 10 plus seper SI. Min seper 6 min seper 10. Nah, kita cari penyebut yang mudah 30 ya. Min 5 min 3. Oke. Nah, di sini jadinya min 8/30 sama dengan seper SI. SI sama dengan min 30/8. Ini adalah 3 min 3,75. Oke, nah kemudian yang B. M-nya SI per SO. Ya kan? Min 3,75/10. Jadinya min 0,375 atau karena ada tanda mutlak jadi 0,375 kali.
Kemudian yang tingginya M dikali HO. 0,375 dikali 3. Atau boleh ya kita buat 30/8 kali 3 berarti 90/8. 1,25 cm. Gimana dengan sifatnya? Kita lihat SI. Min berarti maya. Tegak. 3,75 kan lebih kecil. Berarti diper kecil. Oke. Boleh dipahami terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke nomor berikut. Oke, kita lanjut ya. Nah, di soal terakhir, ingat lensa ceku fokusnya negatif. Nah, di sini kita tulis yang diketahui. Tingginya 1 cm dengan fokus minus 2 cm, SO 6 cm. Tentukan SI, M, HI, sifat bayangan. Oke ya, langsung saja. Kita masuk ke rumus. 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. 1/-2 sama dengan 1/6 plus 1/SI. Min 1/2 min 1/6 sama dengan SI. 6 aja ya. Berarti min 3 min 1. Oke. Min 4/6 sama dengan 1/SI. SI sama dengan min 6/4. Min 1,5 cm. Kemudian yang B, M sama dengan SI/SO. Dimutlak ya. Min 1,5/6. Ini kan artinya 1/4. Ya kan? 1/4 kali. Atau 0,25 kali. Kemudian HI itu M kali HO. Berarti 1/4 kali 1. Ya 0,25 ya. Nah, sifatnya gimana sifatnya? Lihat SI, tandanya negatif pasti maya. Tegak. Oh, SI-nya kecil. 1,5 sama 6. Lebih kecil, berarti diper kecil. Oke, selesai. Nah, itu tadi penjelasan untuk lensa dan pembiasan cahaya. Di berikutnya saya akan jelaskan tentang alat optik ya. Oke, itu saja. See you next time. Bye-bye.